Welcome to my channel, Palti Priamus Napitupulu, di acara OBG, Only by Grace. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama juga dengan istri saya, Pendeta Teni Nggebu. Dan hari ini, kita ada bersama dengan seorang ibu yang akan menceritakan perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa. Kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam sharing inspirasi hidup yang akan disampaikan oleh ibu yang kekasih dalam perjalanan hidup yang sangat panjang, up down perjalanan hidup pernikahan, dan juga sudah begitu banyak mengalami asam garam hidup. Kekasih Tuhan, siapa dia? Langsung saja kita berbincang-bincang dengan ibu kita yang kita kasih ini. Silakan ibu bisa memperkenalkan diri kepada kekasih Tuhan. Ya, saya Nyonya Vera Tampu Bolon, Boru Panggabean. Nyonya Vera Tampu Bolon, Boru Panggabean. Kekasih Tuhan, biasanya ibu dipanggil dengan Ibu Vera. Ibu Vera ya, dengan Ibu Vera. Ya, Ibu Vera, kita kan dengar nih perjalanan hidup yang sangat luar biasa. Ya, Pak. Secara pribadi, saya bersama dengan istri saya, kenapa harus menghadirkan ibu pada acara ini? Ya, karena kami melihat perjalanan hidup Ibu Vera yang sangat-sangat menginspirasi kekasih Tuhan jikalau kita bisa berbagi kepada mereka. Ya. Nah, Ibu Vera, mungkin Ibu bisa bercerita saat ini dari mulai Ibu membangun rumah tangga, menikah dengan seorang pria yang sangat Ibu kasihi, lalu bla bla bla. Nanti kita akan melihat, saya yakin ini cerita yang sangat luar biasa yang akan memberkati kehidupan kita. Silakan Ibu. Ya, saya menikah di usia 20 tahun dengan suami saya Albert Tampu Bolon. Ya, kami berpacaran 5 tahun. Kami menikah, tetapi belum sampai 3 tahun suami saya sudah meninggal. Sebentar Bu. Menikah di usia 20 tahun. Ya. Sangat muda. Kalau gitu Bu, kira-kira Bapak usia berapa waktu itu? Pada waktu itu dia di usia masuk 24 tahun. 24 tahun. Ibu 20 tahun, Bapak 24 tahun. Kalau sekarang dibilang itu pernikahan dini ya. Tetapi hari ini kita bisa melihat hamba yang sangat luar biasa ya, menikah di usia 20 tahun bersama dengan seorang lelaki yang sangat dia cintai, berpacaran 5 tahun, dan lelaki tersebut berusia 24 tahun masuk dalam hal rumah tangga. Ya. Silakan Bu, langsung 3 tahun. Sebelum 3 tahun suami saya meninggal karena dia sakit selama 1 bulan. Saya pada waktu itu saya sudah punya anak 1 dan 1 lagi masih di kandungan 7 bulan. Ibu, saya mau bertanya, ini luar biasa loh. Ya, menikah usia 20 tahun, Bapak 24 tahun, 3 tahun kemudian ditinggalkan oleh seorang suami. Yeah. Ditinggalkan dengan seorang anak, kalau saya tidak salah seorang anak perempuan. Iya, Pak. Dan waktu itu juga masih mengandung anak kedua. Nah, Bu, usia yang sangat muda, maaf kata kalau saya harus katakan, usia yang sangat muda, Ibu sudah harus menyandang predikat seorang janda. Nah, kira-kira apa sih yang ada di hati Ibu, pikiran Ibu terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan? Kira-kira bagaimana sih Bu? Ya, memang pada waktu itu saya seperti kosong, nggak tahu gimana ini hidup ini gitu ya, dan nggak punya arah gitu. Dan saya juga kaget betul lah, down betul di usia kandungan 7 bulan. Ya, kami rindukan yang lahir itu anak laki-laki,
7 bulan di kandungan suami saya meninggal. Saya nggak tahu ya, pada waktu itu saya kayak orang yang nggak punya arah, yang nggak punya inilah tujuan, putus asa segala macem lah di benak saya pada waktu itu. Apalagi waktu dia meninggal perut saya udah gede gitu ya. Apa ini semua yang saya alami begitu ya? Ya itu yang saya rasakan pada waktu itu. Dia meninggal di rumah sakit, perut saya dalam kondisi yang sangat berat gitu. Nggak terbilang saya lah bagaimana perasaan saya pada waktu itu. Ibu saat itu kalau secara rohani ibu cukup dekat ya sama Tuhan. Biasa kan orang kuat itu karena ada satu pengharapan, ada satu pribadi yang dia pegang, ada satu janji yang dia pegang. Nah, pada waktu Bapak meninggalkan ibu dengan 2 anak, 1 di kandungan, 1 masih kecil. Ya jujur saya sebenarnya bukan orang yang dekat dengan Tuhan ya pada waktu saya menikah. Bayangkan aja 20 tahun masih tamat SMA ya, sudah masuk dalam pernikahan udah bisa ngerti aja tuh gitu ya. Nggak punya arah hidup yang jelas. Dan pada waktu itu ya saya seperti benar-benar nggak tahu udah kayak orang bodoh deh gitu ya. Di usia segitu suami meninggal, nggak punya harapan apa-apa lagi lah ke depan itu, dan gelap semua ya pada waktu Kira-kira berapa lama ibu merasakan ini? Iya, setelah anak saya lahir ya, jadi 3 bulan setelah anak saya lahir, dan itu yang lahir laki-laki, dan saya merasakan ada spirit ya dengan lahirnya anak laki-laki ini, ada spirit. Dan memang pada waktu itu saya melihat 2 anak ini, sebegini kecil mereka sudah tidak punya bapak lagi gitu ya. Jadi kesedihan saya yang paling sedih, saya melihat 2 anak ini gitu ya. Dan saya juga nggak tahu saya mau buat apa ini ke depan. Sementara saya usia dengan begitu mudanya 23 tahun, belum masuk 23 tahun saya sudah menjadi seorang janda. Biar ya kita tahulah bagaimana berpikirnya di usia seperti itu gitu ya. Itu yang saya alami. Budaya orang Batak. Biasanya Bu, kalau seorang janda di usia muda pasti ada pandangan-pandangan yang miring gitu ya. Tapi bersyukur bahwa sesungguhnya ibu itu menikahnya sah, menikahnya diberkati ya. Bukan menjadi seorang janda karena hal-hal yang lain, ditinggal suami oleh karena hal yang lain, ditinggal suami karena suami sakit, dipanggil oleh Tuhan. Lalu ibu merasa kosong, ibu bukan orang yang terlalu dekat dengan Tuhan. Ada pandangan miring mungkin dari komunitas ya, mempunyai 2 anak. Tapi saya mau bertanya, yang paling penting, apa sih yang ibu pikirkan nanti kasih makan 2 anak ini dari mana? Ibu masih sangat muda loh, 22 tahun untuk memberikan makan anak 2 jiwa. Ya, itu kalau saya tuh bingung lah tuh Bu. Ya, Pak, Ibu kan waktu itu masih usianya muda, dan saya lihat Ibu ini sekarang aja masih cantik gini, apalagi dulu ya. Nggak ada berpikir memang kasih makan anak 2 ini kan sulit. Nggak ada berpikir mau menikah lagi, mungkin ada yang, atau gimana? Ya, satu hal yang saya syukuri, suami saya meninggal, saya punya mertua yang mendampingi saya. Nah itu dia yang sepertinya dia nggak mau kehilangan saya, dia nggak mau saya lari dari dia jaga terus saya, dan dialah teman saya bersama-sama untuk memikirkan anak-anak ini. Ini hubungan mantu mertua yang sangat baik, luar biasa Ibu ya. Biasanya nggak cocok loh. Biasanya seorang mantu yang paling dia takutkan adalah mertua. Gitu. Tapi ini seorang mertua yang punya hati sangat luar biasa. Puji Tuhan. Lanjut Bu, kira-kira. Ya memang terus terang dia yang membawa saya secara rohani, dan saya percaya dia yang terus mendoakan saya. Dan saya juga, dia pasti lebih berat ya, karena dia kehilangan anak, saya kehilangan suami. Jadi kami saling mengerti lah untuk menghadapi situasi itu, sehingga saya merasa waktu itu dialah teman saya. Tapi ya hanya 5 tahun setelah itu dia meninggal. Jadi anak-anak ini juga masih kecil-kecil juga waktu neneknya meninggal. Nah saya memang sudah diajari oleh mertua saya bagaimana
mengerjakan bunga, saya bisnis berlian, semua saya kerjakan untuk saya bisa mencukupkan kebutuhan kami gitu ya. Saya nggak bergantung dengan mertua, tapi saya berusaha sendiri untuk usaha. Sebelum itu ibu memang punya jiwa bisnis? Saya enggak. Saya umur 20 tahun tamat SKK ya. Terus saya nggak punya jiwa bisnis, terus saya menikah. Sama sekali nggak ada. Tamatan sekolah apa? SMTK kalau sekarang ya, Bu. SMTK. Sekolah keterampilan ya? Keterampilan, tapi waktu itu saya jurusan menjahit ya. Jadi, tapi saya banyak pengaruh support dari mertua saya. Iya, Bu. Tidak bisa saya lupakan itu. Ibu bisa cerita, ini sangat menarik ya, kekasih Tuhan ini sangat menarik. Seorang janda ditinggalkan oleh suami yang sangat muda, mempunyai 2 anak, dan harus berpikir apa dan bagaimana mereka harus hidup dan bagaimana anak-anak harus makan. Bu, saya dengar ibu cukup jatuh bangun ya, Bu ya, untuk membesarkan anak-anak. Seorang janda yang masih sangat muda, pandangan orang miring gitu ya, walaupun ditinggal mati, sesuatu yang sangat suci sebenarnya. Nah, ibu mungkin bisa cerita kepada kami, jatuh bangunnya ibu membesarkan anak-anak ini pasti ada air mata, pasti ada pergumulan yang sangat luar biasa. Ya. Ya karena ini sudah hampir bisa dibilang puluhan tahun yang bisa saya ingat ya, memang saya harus terus mikirkan bagaimana sekolah anak-anak dan bagaimana bisa biaya hidup mereka ini dapat berjalan dengan baik gitu ya. Ya saya mulai merintis usaha Pak, itulah bunga. Saya juga belajar salon, tapi akhirnya saya fokus ke bunga karena itu yang lebih melekat bagi saya. Ya, setelah suami saya meninggal, saya baru les salon gitu ya. Nah itulah saya merintis, saya buat usaha bunga ini. Itu aja saya. Tetapi berapa tahun kemudian setelah meninggal mertua saya mulai menerima kos di rumah itu. Ada buka kos di rumah. Ada rumah itu kos ya. Jadi di situ biaya hidup bisa bertambah karena memang saya juga tinggal di satu rumah yang cukup besar biayanya. Saya pegang kos anak-anak Bank Sentral Asia pada waktu itu. Saya ngurus cuci bajunya, saya ngurus antar mereka ke kantor, makan mereka, semua saya urus. Ada sekitar 6 tahun, 7 tahun tuh Pak. Sebentar Bu, ibu waktu itu udah jago bawa mobil? Setelah suami saya meninggal, saya mulai belajar bawa mobil. Sebelumnya enggak ya? Belum, enggak, karena saya harus nganter bunga. Saya harus nganter bunga. Demi anak. Itulah perempuan, Bapak Pendeta. Ya kalau ditinggalkan pasangan, fokus utama adalah anak, sehingga tidak terpikir yang lain ya, tetap setia. Tekanan itu membuat pada akhirnya berjuang ya. Hanya bisa ya, bayangkan loh, harus ngurus anak, memulai bisnis bunga, membuka kos, cuci pakaiannya, semuanya dan bla 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 segala saya macam, kerjain, bisa bawa mobil, serba bisa, banting tulang luar biasa. Bu, nggak main-main. Saya dengar ibu dalam kondisi seperti itu, ibu bisa sekolahkan anak ibu di sekolah yang cukup bagus. Ya Pak. Ya, itu gimana tuh Bu ceritanya? Bukan sekolah yang kaleng-kaleng loh. Ya kalau saya akui sekarang bahwa itu memang hanya karena anugerah Tuhan ya Pak ya. Karena hanya dengan iman kepada Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa. Kalau dibayangkan dari kemampuan saya, nggak mungkin saya bisa lakukan itu. Nah saya memang 2 hal yang saya cita-citakan untuk 2 anak saya ini. Pertama, mereka secara pendidikan baik. Kedua, iman mereka juga baik. Nah, itu yang saya didik, nggak ada yang lain. Dan pada waktu itu saya berjuang untuk anak saya yang kedua, yang paling berat saya berjuang karena saya harus menyeberang Medan dari Belawan ke Pineng dengan kapal pembantu untuk studinya di Malaysia di Kuala Lumpur, tapi dengan anugerah Tuhan sajalah Pak. Saya nggak punya uang pada waktu itu, tapi rumah di mana saya tempatin itu saya dikasih Tuhan hikmat bahwa saya kontrakan itu depan ruangan itu jadi iklan besar, dan disitulah saya bilang, Pak saya mau sekolahkan anak saya, dan akhirnya mereka mau kontrak sampai anak saya itu selesai dari Kuala Lumpur di Asian Pacific Informatika. Bu, saya mau tanya, ibu masih muda, kuat, wajahnya cantik, bukan keluarga yang abal-abal, dari keluarga yang terhormat. Pertanyaan saya, ibu nggak malu ya?
harus banting tulang bikin kos, ibu cuci pakaian mereka, Iya. terus anak Ngantor. kesini gitu ya. Ya, antar Ibu pegawai. nggak ada rasa malu, minder, kok saya sampai seperti ini gitu. Ada nggak perasaan itu? Saya yang memotivasi saya untuk jadi tidak malu itu karena dua anak-anak ini, Pak. Ya, dua anak ini yang membuat saya apapun saya harus lakukan tanpa, ya saya harus nganter bunga kemana, bawa mobil pickup sendiri gitu ya Pak. Makanya saya sangat tahu kota Medan ini karena bunga itu harus diantar ke pedalaman-pedalaman gitu ya, ke yang daerah-daerah yang kecil. Ya karena hanya anak dua ini saja yang saya pikir mereka, saya harus tunjukkan kalaupun mereka nggak punya bapak, mereka harus bisa. Satu kalimat yang saya garis bawahi, apapun akan saya perbuat demi kedua anak-anak saya. Ya, Pak. Ya, ibu bayangkan anak yang pertama belum begitu kenal papanya, Ya. papanya sudah dipanggil Tuhan, apalagi anak yang kedua Ya. masih di dalam kandungan dan ibu berjuang. Nggak terkira itu air mata ibu ya. Ya, wah nggak tahu Ya. Pak. Saya jadi cerita gini, air mata saya udah mau keluar. Kalau saya kembali ke pertanyaan saya yang tadi, dalam perjalanan cukup panjang itu, Iya Bu. ya, ibu nggak terpikir untuk menikah lagi? Ya karena memang di usia saya seperti itu, anak-anak harus fokus saya perhatikan, usaha juga sama-sama kecil, mesti dibesarkan. Tidak terfikir ya, tidak terfikir, tetapi bukan tidak ada orang yang datang Iya. untuk mengajak saya menikah, gitu ya. Jujur, ya saya masih membuka hati. Iya. Tetapi itu setelah sekian tahun lah ya. Hanya gimana ya, kecintaan kita kepada anak-anak, Jauh lebih tinggi. itu yang membuat berpikir panjang. Jadi ini poinnya, ini poin penting. Memang di beberapa budaya ada kelebihan-kelebihan ya. Semua budaya itu bagus ya, semua suku itu bagus. Tetapi ada satu hal yang menarik ya, karena istri saya bukan dari suku Batak. Jadi istri saya selalu ngomong ke saya begini, saya tuh selalu tuh lihat perempuan-perempuan Batak itu kayak gitu. Walau mereka ditinggal suami mereka janda masih muda, nggak ada kepikir untuk menikah gitu. Sampai mereka bisa membesarkan anak-anak mereka luar biasa. Bukan berarti yang menikah salah, ya menikah dan tak menikah juga ya benar-benar saja. Tetapi yang kita lihat sisi baik dari seorang janda yang pada akhirnya bisa membesarkan anak-anak mereka tidak menikah. Biasanya orang berpikir, aduh udah capek kali aku kerja, mending aku cari laki-laki yang kaya lah, yang bisa lah gitu ya. Ini satu yang luar biasa. Lanjut Bu. Lebih fokus kepada anak ya. Ya, gitu Iya. anak ya. Perjuangan ibu menyekolahkan anak-anak waktu ibu di rumah yang besar itu, lalu saya dengar ibu harus pindah keluar dari rumah itu. Sempat ada masalah. Sempat ada Ya. masalah. Ya di dalam kesendirian saya itu Pak, pergumulan itu nggak habis-habisnya ya. Iya. Di mana saya tempat usaha saya, tempat tinggal saya dengan anak-anak, tempat saya cari makan, itu mau diambil orang tahun 95-an ya. 95 kira-kira gitu pengadilan datang untuk mau menyita rumah itu. Itu yang paling berat karena saya merasa ini mau dicopot semua, ini tempat tinggal, tempat usaha gitu ya Pak ya. Cuman saya mau ingatkan bahwa waktu peristiwa itu terjadi saya sudah terima Yesus. Di tahun 90, 5 tahun setelah saya terima Yesus, saya menghadapi itu. Tapi satu hal yang memotivasi saya di samping tadi anak-anak, Tuhan bilang sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Nah itu yang selalu mendorong saya, bukan rancangan kecelakaan. Jadi saya selalu melihat ini harus saya hadapi, apapun itu harus saya hadapi, karena ya, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Itu ayat itu yang memotivasi saya. Tegas sekali Tuhan katakan, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu gitu ya. Nah itu, jadi setelah saya bertobat tahun 90, 5 tahun kemudian saya dapat pergumulan yang begitu berat ya, karena itu rumah mau diambil. Tapi saya terus terang saya harus hadapi, saya menghadapi mereka di pengadilan, di kepolisian, itu saya hadapi semua demi mempertahankan tempat tinggal di mana saya masih merintis usaha, di mana saya harus membesarkan anak-anak tempat kami tinggal. Saya dengar seorang Ibu Vera, seorang janda, dia harus berjuang mati-matian demi anaknya, dan saya dengar sampai ke Mahkamah Agung ya Bu ya. Ya,
Ya Pak, Itu saya pikir mana sih kekuatan ibu? Seorang perempuan loh bu, ibu menerobos. Emang apa yang tolong ibu ini bisa maju gitu? iya. Berani gitu loh. Ini kan kalau berbicara pengadilan ini kalau laki-laki oke lah gitu. Tapi seorang janda, Ya saya pikir itu kalau dikatakan anugerah Tuhan, anugerah itu kan terus menerus diberikannya kepada kita ya. Hikmat, kekuatan, saya harus hadapi. Walaupun saya hanya tamat SMA, saya harus menghadapi pejabat-pejabat tinggi. Ya, saya harus masuk di dalam koran yang besar, Saya berita-berita dengar besar. juga itu Ya, luar biasa. dan saya melihat dari semua yang saya hadapi itu adalah tidak ada yang lain karena Tuhan Pak. Tuhan kasih hikmat ya, firman Tuhan bilang aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Saya pikir itu yang menginspirasi saya pelajari semua. Tetapi yang mendorong itu adalah gimana ini mempertahankan tempat tinggal dan anak-anak yang masih harus butuh biaya hidup, tempat untuk usaha di sini juga, dan juga beberapa pegawai yang bekerja bekerja di saya. Jadi ya saya harus berjuang begitu. Ada sekitar hampir 20 tahun saya berjuang 27 tahun saya berjuang mempertahankan rumah itu. Sampai akhirnya saya harus juga mengalami kepahitan dalam rumah itu, di mana saya dieksekusi paksa, tetapi anak saya sudah selesai sekolah. Selesai sekolah ya. Usaha itu pun sudah dikenal oleh banyak orang. Jadi waktu saya keluar di 2010, saya sudah nggak repot lagi untuk anak saya yang Samuel yang nomor 2 sudah bekerja, Vicky juga sudah menikah, ya. Jadi saya nggak terlalu berat lah untuk biaya hidup ya. Nah waktu kami keluar di 2010, jadi saya percaya anugerah Tuhan yang memimpin saya untuk bisa melewati hal-hal yang tidak gampang. Kalau kita bilang siapa yang tak mengenal jago dekorasi bunga sekota Medan ya, dengan usaha yang bernama Fiesta. Ya. Ternyata ngobrol-ngobrol, Fiesta itu diambil dari mana Bu? Namanya. Iya, sebelum Samuel lahir, kita ngobrol-ngobrol sama papanya. Saya sudah mulai mencintai bunga ya. Ya, saya nggak tahu waktu itu dia tulis aja, buat aja nama usaha itu Fiesta. Tapi setelah Samuel lahir, saya lihat Fiesta itu Vicky, Samuel dengan marganya Tampu Bolon. Jadi tanpa saya rencanakan nama itu Kayaknya memang Tuhan udah persiapkan udah semua ya. Itu Tuhan sudah anugerah, Pak, anugerah. atur semuanya ya. Gimana sih Ibu bisa membagi waktu, mencari uang banting tulang, mendidik anak-anak mereka harus sekolah setinggi-tingginya, mencari uang sebanyak-banyaknya. Nah, belum lagi masalah rumah itu yang sangat luar biasa, warawiri ke Jakarta, Mahkamah Agung. Aduh. Karena perjalanan hidup ibu setelah bapak meninggal 7 tahun kemudian baru ibu bertobat, Baru saya terima Yesus. baru terima Tuhan Yesus. Jadi waktu bapak dipanggil itu ibu belum terima Tuhan Yesus. Setelah itu 5 tahun kemudian 7 tahun setelah meninggal, ya saya bertobat. 5 tahun kemudian saya mengalami masalah ini ya. Jadi ibu terima Tuhan Yesus bukannya masalah semakin berkurang, malah kok masalah semakin bertambah. rumah tempat di mana menjadi tempat sumber kehidupan, iya, di tempat situ tinggal. semuanya, di situ pun dalam proses luar Bu biasa. Vera, kadang-kadang kita berbicara tentang anugerah Bu, kita menjadi bingung ya. Tetapi dalam segala kelemahan kita Tuhan selalu ada. Ternyata orang yang sudah bertobat itu masalahnya bukan semakin ringan, semakin lebih berat, apalagi disandang oleh seorang janda mempunyai 2 anak ditinggalkan oleh suami di masa muda. Lanjut Bu, perjuangan Ibu sangat luar biasa. Iya Pak, memang setelah saya terima Yesus tahun 90, ya saya mulai belajar. Saya pegang firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Jujur motivasi saya waktu itu pasti semua ditambahkan. Saya berusaha untuk dengan anak saya saat teduh pagi, saya anggap itulah cari kerajaan Allah. Dengan pegawai-pegawai di perusahaan pun kerajaan Allah. Dengan tujuan supaya semua ditambahkan. Supaya ditambahkan, itu motivasinya. Tapi kenyataannya itu yang saya Berjalannya nikmati. waktu Tuhan semakin luruskan, Makin itu luruskan. pertumbuhan Bu.
Jadi itu aja yang saya mulai ya setelah saya bertobat. Dan saya menikmati sekali, memang Tuhan tambahkan ya, baik itu hikmat, baik itu langganan, pertumbuhan anak-anak, saya lihat itu ya. Nah itu yang saya alami Pak, tidak ada kekuatan saya yang lain, tidak ada yang saya andalkan satu pejabat atau apa, nggak ada. Hanya itu aja, saya taat aja lah. Matius 6 ayat 33, cari dulu. Tuhan, ya. Bu, satu pertanyaan saya mau tanya, sebelum nanti kita masuk kepada satu peristiwa yang sangat besar, yang juga cukup mengagetkan saya sebenarnya. Ya, Pak. Satu pertanyaan, apakah Ibu sudah puas dengan apa yang Ibu dapatkan setelah anak-anak berhasil, ya Usaha Ibu juga usaha berhasil. juga berhasil, lalu apa ya lagi yang mau Ibu inginkan? Ya sebenarnya saya puasnya itu karena sebagai seorang ibu, saya mengerjakan tanggung jawab saya. Sebagai seorang ibu merawat anak, memberikan mereka kehidupan, memberikan mereka masa depan, itu yang menjadi kepuasan saya. Saya berikan, saya kerjakan ya di hadapan Tuhan, saya tanggung jawab, itu yang menjadi satu kepuasan bagi saya. Saya nggak merasa bersalah dengan anak-anak saya nggak membesarkan mereka, saya mengecewakan mereka. Saya juga tidak pokoknya saya bertanggung jawab, itu yang menjadi kepuasan saya. Ada satu hal yang membuat saya cukup salut dengan perjalanan hidup Ibu. Ya, Ibu melahirkan 2 orang anak dan anak perempuan Ibu yang bernama Vicky, ya, menikah, ya, dan rumah tangganya cukup bagus, dan memang terlihat sekali Ibu memang menggembleng kerohanian mereka. Untuk melayani Akhirnya Tuhan. suami istri juga kerohaniannya cukup bagus dan mereka juga melayani Tuhan. Ya, apalagi anak Ibu seorang perempuan Vicky sekarang sudah pemain musik di gereja, ya sekarang juga sedang mendidik cucunya juga, Ibu sedang mendidik cucu mengarah ke sana. Bu, ada satu peristiwa besar. Ya Pak. Saya minta maaf. Semoga Ibu tidak terluka kalau pada waktu saya mau bertanya ini. Ya, Pak. Ya, saya sebenarnya agak takut bertanya ini. Saya takut Ibu kembali ke sana. Tetapi saya rindu, ini namanya sharing inspirasi hidup ya. Nah, ada satu peristiwa yang sangat besar yang terjadi dalam perjalanan hidup Ibu setelah semuanya tenang. Ya, semuanya cukup baik, pendapatan cukup bagus, Sukses usaha anak-anak. Fiesta juga cukup bagus, ya. Betul, Pak, ya. Anak perempuan sudah menikah, anak laki-laki yang nama Samuel sudah mulai sukses di pekerjaannya, sangat luar biasa. Dan tiba-tiba Dan juga Pak, dan juga Samuel dalam kesuksesannya bersama Vicky, mereka selalu mensupport pelayanan. Ya kan Bu, ya? Mereka selalu mensupport pelayanan. ya, silakan Ibu bisa sharing. Iya, memang itu satu pukulan yang paling berat Pak yang saya alami, karena nggak pernah lepas di bayangan saya itu, ini anak yang lahir, saya besarkan, saya perjuangkan masa depan untuk hidupnya, imannya. Tiba-tiba Tuhan panggil tahun 2016 ya. Usia dia waktu itu 33 tahun. Oh, masih muda Di sekali. puncak karir ya Bu, kalau saya tidak salah. Saya dengar di puncak karir. Dia sudah, ya saya sangat bersyukur memang di usia segitu dia sudah di puncak karir. Dan pas waktu dia meninggal itulah, di situ dia memenangkan beberapa proyek ya. Saya nggak tahu apakah pada waktu itu karena gembiranya dia atau apa, dia berenang di Bali habis meeting, kemudian dia mengalami ya kalau yang saya nggak bersama dia ya, ombak yang menghantam dia. Nah itu yang paling berat ya Pak ya, karena ya bisa kita tahu anak laki-laki itu besar harapannya. Saya jaga banget ini Pak, anak laki-laki kenalan sama siapapun tuh saya jaga banget ngikutin sama perkembangannya. Vicky. Iya. Ya tujuannya nggak ada yang lain, supaya dia juga punya rumah tangga yang bahagia, bukan karena untuk kepentingan saya gitu ya Pak ya. Tapi di usia dia 33 tahun, 2016 Tuhan panggil dia. Dia belum berumah tangga. Saya nggak tahu lah Pak waktu itu. Belum berkeluarga dia. Dia belum berkeluarga. Itu pukulan yang. Waktu Ibu mendengar itu, apa yang ada di benak Ibu pertama kali? Sebenarnya pada waktu itu
ya kosong ya, bertanya juga, Tuhan kenapa ini lagi Tuhan ambil gitu ya. Saya bilang, rumahku Tuhan ambil, suamiku Tuhan ambil, rumah juga diambil. Ini sekarang anakku diambil, Tuhan mau apa gitu sama saya, mau apa gitu ya. Tapi saya bersyukur Pak, ya ternyata Roh Kudus terus menguatkan, menghibur. Kalau dilihat secara fisik saya udah nggak mampu lagi sebenarnya menerima kenyataan itu. Apalagi tidak di depan mata saya, dia tidak sakit, ya dia tiba-tiba saya dengar, udah bisa kita bayangkan kayak kilat yang menyambar pada siang bolong ya Pak ya, dia meninggal. Tapi pada waktu saya setelah tahu dia meninggal, berapa lama kemudian, ya memang saya terus begitu, Tuhan kenapa Tuhan? Semua kau ambil, apa maumu Tuhan? Ya saya seperti itu juga. Tapi saya bersyukur ya, saya belajar dari Ayub ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya itulah Pak kekuatan yang kalau Ayub itu kan cerita dulu, gitu loh, cerita dulu. Orang bilang tuh Ayub tuh dekat sama Tuhan, ya pasti dia mampu lah gitu loh, ya kan? Pasti Ayub mampu. Bahkan iblis juga katakan, itu kan karena engkau yang melindungi dia, kata Ayub sama Tuhan kan. Nah Tuhan bilang ya silakan aja. Nah ini zaman sekarang Bu, 2016, di saat dimana ibu menginginkan Samuel itu berumah tangga, dapat seorang mantu ya. Ini kan Bu, maaf kalau saya katakan tinggal selangkahnya. Apa nih kebahagiaan ini ya Bu ya? Hanya tinggal selangkah seorang anak yang sudah bisa memberikan mobil kepada mamanya, seorang anak sudah bisa memberikan rumah kepada mamanya, seorang anak sudah memberikan kebahagiaan pada mamanya. Ini tinggal selangkah ya. Ibu pasti punya harapan dan tiba-tiba Tuhan mengizinkan itu untuk diambil oleh Tuhan. Pertanyaan saya, berapa lama ibu bisa diambil? Dan pada akhirnya memahami. Itu kan nggak langsung ibu memahami kan. Berapa lama? Karena saya lihat, minta maaf Ibu Vera, saya lihat kadang-kadang kalau kita cerita Samuel, ibu masih menangis, ibu masih meneteskan air mata. Tentulah seorang ibu masih mengingat ya. Ya pastilah. Nah kadang-kadang saya melihat ibu masih memakai pakaian olahraganya Samuel ya. Itu saya kira bukan karena mengingat, tetapi karena memang sudah bagian jiwa ya. Nah itu kira-kira bisa mengalami kemenangan dan pada akhirnya mengatakan Tuhan ya saya terima. Berapa lama kira-kira? Ya saya juga bersyukur sih Pak ada di lingkungan persekutuan ya. Saya tahu hanya karena doa teman-teman yang menguatkan saya. Saya sendiri bingung kok saya bisa kuat ya gitu ya. Tapi itulah indahnya kita di dalam satu persekutuan ya. Saya percaya semua orang seperti hati Bapak itu melihat kondisi saya pasti tidak berhenti berdoa untuk saya. Kira-kira saya pikir gak lama juga ya Pak ya, karena saya melihat bagaimana Tuhan menjaga hati saya untuk tidak roboh itu luar biasa. Karena tanpa saya sadari hati saya firman Tuhan itu terus mengalir, menguatkan, meneguhkan saya. Dan akhirnya saya melihat ada hal yang harus saya belajar, bahwa anak saya ini memang seperti kebanggaan saya loh Pak. Kebanggaan saya. Ini anak saya kecilkan, saya besarkan dari mulai lahir, saya berjuang, sekolahnya berjuang, dia berhasil. Ya dia di perusahaan asing waktu itu di Huawei, tapi waktu dia meninggal tidak di Huawei, dia sempat dikirim ke Cina di perusahaan itu. Bayangkan Pak, apa nggak bangga saya sebagai seorang ibu ya, manusiawi yang berhasil membesarkan anak ya. Tapi mungkin menurut saya Tuhan nggak mau saya bangga dengan hal itu. Dengan hal yang saya ya banggakan itu membuat saya jadi ya jujur saya seperti ya kalau kehilangan dia gitu. Pokoknya ini jadi satu kebanggaan, gimana ya bilang satu kebanggaan ya. Jadi seperti mungkin menduakan Tuhan gitu ya. Seperti melebihi dari Tuhan lah cintanya ya. Kebergantungannya sudah melebihi daripada Tuhan ya. Iya, karena dia memang anak yang ya di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, sukses lagi gitu ya Pak, dan sama orang tua juga tidak. Kan waktu dari antara mendengar dia menang beberapa proyek kayak sampai peristiwa meninggal itu kan waktunya nggak lama.
Enggak, Bu. Nggak lama kan, jadi lagi sukacita karena menang proyek, pasti itu disampaikan ke ibu, pasti ibu tahu juga kan. Memang pada waktu itu setelah dia pergi saya baru tahu. Oh, baru tahu bahwa dia menang tender. Lagi sukacitanya tiba-tiba. Ya. Jadi artinya memang saya jujur, ya mungkin hati saya itu lebih luar biasa melekat ke dia ya. Mendekat ke dia. Anak laki-laki bagi orang Batak. Waktu itu kan ibu kan udah majelis jemaat ini. Iya kan? Iya. Sudah jadi majelis ya. Udah, Pak, udah. Dengan peristiwa itu ibu nggak ada berpikir, udahlah Tuhan, Tinggalkan udah ada pelayanan. lagi lah. Apa sih mau ngapain lagi melayani? Ternyata Tuhan juga bikin yang pahit terus, Kok pahit terus gitu. Saya melayani loh Tuhan. Apa sih salah saya? Apa sih gitu ya? Apa ibu nggak punya Berpikir untuk pikiran? mundur. Udahlah, tinggalkan aja lah. Jadi ini yang saya lihat anugerah itu Pak ya, anugerah Tuhan itu. Kalau kita mendidik anak-anak itu dari kecil, imannya, kita tahu dia pergi kemana. Mungkin itu yang membuat saya tidak mundur dari pekerjaan Tuhan. Saya tahu dia ke surga, saya tahu dia pergi ke rumah Tuhan dan itu milik Tuhan. Sehingga saya nggak ada rasa bersalah loh gitu ya. Dan saya nggak ada rasa bersalah dengan anak itu. Saya merasa puas karena menuntun dia sampai ke jenjang karir, jenjang iman ya. Pada akhirnya ikhlas untuk melepaskan. Mungkin banyak orang nggak mengerti ya. Kalau saya dengan anak saya Vicky, dia mungkin kontak perasaannya itu dari karena bersaudara ya. Kakak beradik. Kakak beradik itu dekat. kesedihannya. Kalau saya, ya saya sedih karena biar bagaimanapun ini harapan saya dalam pengertian nama baik di keluarga Tampu Bolon. Saya bangga sekali dengan Tampu Bolon ya Pak ya, dengan punya anak laki-laki ini gitu ya. Iya. Tetapi semua terhapus dengan ya itu. Saya tahu Tuhan panggil dia kemana gitu. Jadi saya pikir ini satu poin penting. Ya anak-anak itu kalau kita udah tuntun dia mengandalkan Tuhan, kalau diambil Tuhan kita ini kan tidak kekasih Tuhan agar tahu nih banyak orang yang jatuh terjerembab dalam masalah seperti ini dan nggak bisa bangkit lagi, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan ya, dan ujung-ujungnya pada akhirnya ya jatuh seterusnya gitu loh. Nah pertanyaan saya yang tadi Bu, kira-kira berapa lama Ibu bisa bangkit? Berapa lama sih? Kok kan saya lihat Ibu Vera, kalau saya dengar ceritanya Ibu, saya lihat luar biasa ya. Sampai kalau kami ngomong juga ada orang berbicara tentang Ibu Vera, katakan Ibu Vera itu hebat. Nah berapa lama sih? Sebenarnya kalau dari sisi perasaan sih Pak lama juga ya. Tetapi karena situasi tuntutan pekerjaan ya, yang itu mungkin jadi mengalihkan saya dari perasaan itu. Pekerjaan yang ya fiesta lagi bagus-bagusnya gitu ya. Tuntutan itu yang saya pikir itu juga dibangun dari kecil. Saya juga nggak bisa mengecewakan orang ya. Nah tuntutan pekerjaan itu yang mengalihkan. Kalau soal perasaan sampai hari ini pun saya tetap masih merasa sedih ya Pak ya, karena nggak terbaik apa? Sedih, rasa kehilangan wajar. Kehilangan itu, tapi saya tidak sampai ya itu karena memang situasi pekerjaan. Tidak tenggelam Tidak tenggelam sampai pekerjaan nggak bisa berbuat. kemudian ya itulah pekerjaan yang membuat teralihkan ke situ Pak. Tapi kalau hati, aduh siapa yang nggak hancur? Pekerjaan dan juga ibu masih tetap melayani Tuhan terus ya kondisi itu. Ya, dan Yang saya dengar pada waktu itu semua waktu dengar bahwa Bang Samuel tiba-tiba dipanggil Tuhan, mereka hanya berpikir bagaimana Ibu Vera. Dan pada waktu mereka berada di rumah duka, jenazah datang, mereka lihat Ibu Vera tegar waktu itu. Itu kekuatan dari mana ya? Tegar. Sampai saya pada waktu itu jadi Pak, inspirasi. karena dibilang dia tenggelam, dia dibilang dihantam ombak, terus saya hanya terus tanya, dapat nggak dia gitu. Waktu dibilang dapat itu membuat saya semangat. Saya ngebayangin kalau dia hanyut, dia nggak dapat gitu ya. Waktu saya tanya, dia dapat nggak? Dapat, dia udah di rumah sakit begini gini. Katanya, aduh saya kalau ingat itu Pak. Terus waktu itu saya mulai, ya saya harus berangkatkan dia dengan baik gitu. Karena ya pada waktu dia meninggal Pak, ada beberapa hari, 3 hari di rumah, saya mendengar cerita yang begitu baik ya.
tentang kehidupan ini gitu ya, dari dia baik. Saya pikir Tuhan mungkin mau buat satu kesaksian pada waktu dia meninggal itu kepada orang banyak untuk perjalanan hidup kami ini, saya ini gitu ya. Saya tidak ada mendengar yang tidak baik, dan pada waktu dia dikuburkan, jujur saya hormati dia karena saya merasa harga diri saya diangkat sama anak saya ini, karena dia sendiri pun memang sebenarnya bertekad, mamiku nggak boleh nggak boleh susah. Ya jujur Pak, di masa dia bekerja 8 tahun, saya sudah cukup puas ya menikmati, dibawa ke luar negeri, dibawa kemana-mana, dan mungkin itu waktunya Tuhan ya, sehingga dibilang saya menikmatilah apa yang dia dapatkan. Jadi itu penghiburan yang membuat saya tidak larut ya Pak ya, karena waktu yang Tuhan kasih kami bersama-sama itu waktu yang sangat ya singkat tapi cukup cukup indah gitu ya Pak ya. Dan yang paling saya bahagia itu teman-temannya juga bersaksi bagaimana dia di pekerjaan juga berani menyaksikan Kristus ya. Saya nggak dengar ada kasus-kasus atau ada apa gitu ya yang membuat saya jadi kebanggaan saya lah gitu. Jadi sampai titik terakhir, nah itu yang menghibur. Di samping tadi ada pekerjaan yang menuntut, tapi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan anak saya ini membuat saya bangga begitu. Itu yang mungkin. Jadi Bu, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami selalu ada pembelajaran. Yang lihat dari sharingnya Ibu, pertama suami dipanggil, kedua rumah di mana tempat menjadi sumber kehidupan Ibu pun bermasalah diambil. Lalu pada akhirnya anak yang dibanggakan ya, itu pun Tuhan ambil. Pembelajaran terpenting apa sih yang didapatkan dari 3 peristiwa yang sangat berat ini, yang bisa menjadi berkat bagi kekasih Tuhan? Yang saya mengerti hari ini bahwa memang anugerah Tuhan itu di mana dia rindu menggenapi kebenarannya. Waktu saya tahun 92 wisuda, firman Tuhan katakan wisuda dari sekolah Alkitab malam. Ya, saya pokoknya nggak lepas lah Pak. Setelah saya bertobat, Bu, saya ada di lingkungan, saya terus ditopang dengan teman-teman di persekutuan, di gereja. Nah, waktu itu firman Tuhan di wisuda saya itu, di sertifikat saya itu dibilang biarlah hamba-hambaku melihat kekuatanmu, biarlah hamba-hambamu melihat kekuatanmu dan anak-anak mereka melihat semarakmu. Saya pikir mungkin itu tujuan Tuhan. Semua diambil tapi saya tetap bisa berdiri kuat ya, supaya orang melihat kekuatan Tuhan Pak ya lewat situasi ini. Saya pikir kalau lihat perjalanan ini, aduh ampun lah. Ampun. Ngeri. Supaya orang melihat bahwa sesungguhnya sumber itu semua dari Tuhan, ya. Tuhan, kekuatan, berkat, hikmat, keluarga, anak-anak, kesuksesan dan sebagainya itu dari Tuhan. Jadi kita nggak melekat kepada apa yang ada di sekitar kita, tapi kita hanya melekat kepada Tuhan ya Bu ya. Kalau kita terlalu melekat kepada apa yang ada di situ, Tuhan ambil satu-satu. Ya. Yang tepatnya sih saya lihat itu Bu, jangan tidak melekat ke. Kalau anak saya ini memang saya jujur saya melekat. Jangan-jangan kalau dia kalau dia menikah pun saya nggak siap gitu ya. Sampai berpikir begitu ya. Saking ininya, jaga banget. Milikku gitu ya. Iya. Jadi akhirnya jadi milikku. Inilah yang jadi pembelajaran ya. Kadang kita merasa saya sudah didik dia, saya sudah besarkan dia. Dalam pelayanan saya selalu katakan kepada jemaat, ada 3 hal terpenting dari orang tua yang harus diwariskan kepada anak. Kesehatan, kita rawat mereka dari dalam kandungan sampai mereka bertumbuh besar, kita rawat dengan baik menjadi anak yang sehat. Pendidikan, sekolahkan mereka semampu kita di sekolah yang terbaik, dan yang terpenting adalah iman. Sejak kecil kita sudah didik mereka takut akan Tuhan. Inilah 3 warisan terpenting yang harus kita wariskan kepada mereka, sehingga dalam pertumbuhan kita merasa bahwa kita sudah jalankan tugas dengan baik, bukan warisan dalam bentuk materi yang pada akhirnya bisa menjadi permasalahan bagi generasi, bagi keturunan kita. Iya, Bu,
sampai titik saat ini di usia yang ke-60 tahun. Ibu masih kuat loh. Ya, Usia 60 tahun, muka masih segar, tubuh masih kuat menjalankan fiesta, juga melayani Tuhan masih oke. Kekasih Tuhan, kalau lihat Ibu Vera bawa mobil masih balap, ya, masih luar biasa. Apa saja jadi di tangannya dia. Sampai saat ini, ada nggak penyesalan mengikut Tuhan? Ya kalau saya sih enggak ya. Justru saya bisa lewati karena Tuhan yang menopang saya, ya Pak ya. Jadi kalau sampai saat ini Ibu masih mengerti tentang Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan mendidik kita. Ya. Tuhan bilang, siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegur. Mungkin apa ya? Terkadang saya bilang begini, Bu. Mengapa Tuhan bisa membuat satu ujian yang sangat berat ya kepada seseorang, ya? Saya ada berpikir ini karena Tuhan tahu orang itu kuat. Ya. Karena Tuhan tahu Ibu Vera kuat, Tuhan izinkan itu. Iya, Pak. Kalau Ibu Vera nggak kuat, pasti Tuhan tidak izinkan. Nah, Ibu Vera sampai saat ini, apa sih yang Ibu inginkan di usia yang ke-60 tahun ini? Setelah melewati masa kehidupan yang manis, yang pahit, yang jatuh bangun, gitu ya. Apa yang Ibu inginkan di usia yang ke-60 tahun? Ya, kalau saya sih bisa mengakhiri pertandingan ini ya, gitu ya, dengan baik. Garis akhir dengan baik ya. Dari awal sudah dimulai dengan yang baik, diakhiri dengan yang baik ya Pak ya. Ya, satu kerinduan saya, ya anak saya dengan menantu saya yang dengan cucu saya, mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Karena itu rahasia yang bisa saya berikan, mengapa saya bisa sampai hari ini bisa berjalan, bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya saya pikir itu aja yang mereka harus miliki, anak dan cucu saya ini gitu ya Pak. Itulah yang saya pikir di teladan hidup usia yang harus wariskan kepada keturunan. Setelah melewati jatuh bangun hidup, nikmat nggak nikmat, air mata dan tawa. Nah Bu, Ibu Vera mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan kepada kekasih Tuhan setelah menjalani perjalanan hidup yang sangat panjang ini. Apa pesan-pesan Ibu kepada para wanita, kepada para perempuan, Ya. kepada para ibu? Ya. Kalau pesan saya mungkin secara khusus untuk yang ditinggal suami ya. Apa yang saya alami, bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan Tuhan sangat bertanggung jawab dengan apa yang Dia lakukan untuk kita. Kalau Dia mengambil suami kita, pasti Dia juga akan menjadi bapak bagi anak-anak kita, bagi suami, dan menjadi suami bagi kita yang terus menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita walaupun Dia nggak kelihatan ya. Tapi dari perjalanan hidup saya merasakan bahwa Dia bersama saya menuntun, memberikan hikmat melewati semua pergumulan dan kesulitan. Dan yang saya lihat adalah bahwa firman Tuhan itulah yang selalu menjadi pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Walaupun saya sudah mau jatuh dalam pengertian menikah ajalah daripada gini capek. Firman Tuhan terus mengarahkan, karena memang saya juga ada di lingkungan orang-orang yang di dalam Tuhan yang tidak lepaslah berdoa untuk saya. Saya pikir itu yang sangat penting. Saya mengakui jujur bahwa karena Tuhan dan teman-teman lingkungan yang di dalam Tuhan itu sangat berpengaruh besar sampai saya di usia ini. Dan jadi pesan saya tidak ada yang lain. Apa yang dikatakan pemazmur dari Mazmur 23 sampai akhir hidupnya dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi perjalanan kita di dalam Tuhan itu penuh dengan anugerah Pak. Bukan kecelakaan tapi anugerah Tuhan. Walaupun itu kepahitan, tapi intinya anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Ya. Tetap bangga menjadi seorang perempuan. Karena perempuan itu ada sesuatu keistimewaan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Apalagi perempuan yang takut akan Tuhan.
kekuatannya semakin bertambah. Dan sudah terbukti kita lihat Ibu Vera, seorang janda dari muda tetapi bisa menjalani hidup sampai usia 60 tahun dengan begitu banyak peristiwa dan bertahan. Kenapa? Karena memang dia seorang perempuan yang kuat dan perempuan yang takut Tuhan, sehingga dia tetap berada dalam kondisi. Kemudian yang kedua, untuk kekasih Tuhan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Marilah kita mendidik anak-anak kita dengan benar, supaya kelak nanti apapun yang akan terjadi, kalau Tuhan panggil pun dia, kita tahu bahwa dia sudah punya tempat yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan, sehingga tidak ada penyesalan dalam diri kita lagi untuk anak-anak kita dan keturunan kita, karena kita sudah memberikan pengajaran nilai-nilai hidup yang baik dan memberikan teladan yang baik. Benar. Kekasih Tuhan, terkadang kita tidak pernah mengerti bagaimana Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Kita tidak pernah mengerti bagaimana Tuhan mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Dan kita pun tidak pernah mengerti bagaimana Tuhan mengizinkan kita jatuh di tempat yang paling dalam. Tetapi kekasih Tuhan, hari ini setelah kita mendengar sharing inspirasi kehidupan dari hambanya Ibu Vera, kita tahu di tempat yang tinggi, di tempat yang paling dalam pun sesungguhnya Tuhan Amin. inilah anugerah Allah yang luar biasa yang terkadang kita tidak pernah mengerti. Otak kita yang kecil ini tidak sampai bisa tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita memulainya dengan tawa, diakhiri dengan air mata. Kadang-kadang kita memulainya dengan air mata, terkadang diakhiri dengan tawa. Tetapi apapun itu, percayalah, tidak ada masalah tanpa solusi. Dan akhirnya kita bisa melihat hambanya Ibu Vera boleh mengalami kebaikan-kebaikan hidup, dan sampai saat ini di usia 60 tahun, hambanya tetap masih kuat melayani Tuhan. Yang lalu biarlah menjadi perjalanan hidup dalam perjalanan hidup kita ke depan, menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi anak-anak mantu, bagi cucu kita, bagi keturunan kita. Kekasih Tuhan, biarlah di OBG ini sungguh-sungguh Tuhan boleh memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk acara OBG bersama dengan hamba-Mu Ibu Vera, yang begitu banyak Tuhan izinkan mengalami jatuh bangun perjalanan hidupnya, yang Tuhan izinkan mengalami kesenangan, penderitaan, tawa dan air mata, dan pada akhirnya dia melihat tidak ada bisa yang menghambat jikalau Tuhan melakukan. Bahkan pada akhirnya hamba-Mu melihat setiap orang tidak bisa menempatkan kasih-Nya melebihi daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkatilah para janda yang mendengar acara ini, yang menonton acara ini, kaum ibu yang mengalami penderitaan mungkin seperti hamba-Mu. Tuhan, yang kami yakini tidak ada masalah tanpa solusi. Tolong mereka Tuhan, izinkan mereka masuk dalam komunitas-komunitas orang-orang percaya, teguh dan kuat, membaca firman Tuhan, mengiring Engkau, tidak tenggelam dalam masalah. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau berkati Ibu Vera, berikan dia kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, bahkan apa yang dialaminya sungguh boleh menjadi pembelajaran bagi keturunannya. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.